Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan coba memperkenalkan diri saya sendiri. Nama Salman Yudhistira, NIM 3912050006. Prodinya Sistem Informasi. Baik, kita mulai saja. Presentasi pertama itu pembahasannya tentang syariah, ibadah, muamalah. Yang pertama, saya akan membahas tentang sedikit singkat tentang syariah. Secara etimologi, syariah berarti itu aturan-aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hambanya. Seperti kita bisa mengerjakan puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh kebijakan. Kata syariat berasal dari kata syara al-syayu, ya, atau syayu, yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Berarti untuk ketetapan yang Allah perintahkan kepada hambanya itu, seperti puasa itu memang ada hukum-hukum yang harus ditetapkan, ya. Puasa, sholat, haji, zakat, dan seluruh kebijakan, ya. Lanjut, syariat dalam istilah syari berarti hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hambanya, baik hukum-hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perbuatannya atau perkataan dan penetapan. Syariat dalam penjelasan Qardawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, serta dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti ijma dan qiyas. Syariat Islam dalam istilah adalah apa-apa yang disyariatkan Allah kepada hambanya mulai dari keyakinan. Keyakinan itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya, sistem kehidupan dengan dimensi yang berbeda-beda untuk meraih keselamatan dunia akhirat. Jadi sedikit penjelasan tentang syariah itu, contohnya seperti kita melakukan puasa, ya, sholat, haji, dan zakat, dan itu sudah ditetapkan hukum-hukumnya dalam Al-Quran, ya, maupun Sunnah Nabi. Jadi inti dari syariah itu seperti itu. Selanjutnya ibadah. Definisi ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Nah, sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi. Tapi makna yang dimaksud satu definisi itu antara lain adalah ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasul-rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi serta dengan rasa mahabbah atau kecintaannya yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap, ya. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan,
Ya, rasa khauf atau rasa takut, raja itu bisa mengharap, kita mahabbah kecintaan, tawakal ketergantungan, ragbah atau senang, rabbah takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah, qobliyah, lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah ba'diniyah ya, atau qalbiyah, fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan badan. Nah, salah satu contoh kecilnya, mungkin kalau beribadah itu banyak ya definisinya, kayak seperti kita melakukan hal yang baik ya. Contohnya kita melakukan hal-hal yang positif, terus memberi rizki, atau kita bersodakoh ya ke fakir miskin, baik itu anak yatim ataupun duafa gitu ya. Dan ibadah juga banyak pengertiannya. Selain itu kita menyenangkan hati teman kita sendiri atau menyenangkan hati orang tua, itu bagian dari ibadah ya. Senyum aja itu membuat orang tua senyum ke kita itu ibadah ya. Next. Nah, ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imuni innallaha huwar razaqu Zul quwwatil matin." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Ini mungkin sedikit pengertian ibadah dari saya. Selanjutnya adalah muamalah. Seperti yang kita ketahui, muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain. Ya, intinya mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik pribadi tertentu maupun terbentuk badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, negara, macam-macam muamalah. Banyak gitu tentang muamalah ya, seperti bank itu kan biasanya bank muamalah itu ada. Cuma kembali lagi adalah itu harus didasari dengan hukum Islam. Misalkan contohnya seperti jual beli, jadi persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Ya, ketika udah setuju barang yang akan dijual atau dibeli, itu berarti hakikatnya persetujuan dua belah pihak. Yang kedua, khiyar artinya boleh memilih di antara dua, meneruskan jual beli atau urungkan tidak jadi beli. Nah, di sini kita banyak contohnya kan, seperti kita memilih bukan memilih ya, seperti kita ingin membeli sesuatu ya, tapi tidak jadi belinya ya, akhirnya batal gitu. Dan ini macam-macam khiyar ada 3. Yang pertama khiyar albi atau catat, khiyar majlis, khiyar syarat. Tadi macam-macam muamalah itu, dari pertama jual beli, 2 khiyar, yang ketiga itu riba. Riba menurut bahasa artinya ialah
kelebihan atau tambahan. Ya, kelebihan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah riba yaitu akad atau transaksi ketika meminjam atau menukarkan suatu barang dengan ada tambahan presentasi atau kelebihan yang diterapkan pada suatu transaksi. Contohnya itu sangat banyak sekali ya. Di Indonesia ini banyak riba. Ya kita enggak menutup mata, yang di sekeliling kita juga banyak riba. Contoh kecilnya aja kita meminjam uang atau menggadaikan suatu barangnya gitu di tempat pegadaian, walaupun itu pegadaiannya itu ada yang bersifat syariah, tapi intinya tetap aja dari dari pengertiannya tersebut kelebihan atau tambahan ya. Jadi artinya kayak gitu. Jadi riba itu melebihi atau menambahkan, bisa keuntungan atau dan lain-lain. Yang keempat, bank. Nah, ini bank merupakan lembaga yang mengatur peredaran uang dengan sistem administrasi tertentu. Bank adalah suatu lembaga atau perusahaan yang memperdagangkan utang piutang, baik dari moral sendiri maupun modal. Tadi bukan modal, baik dari modal sendiri maupun modal dari orang lain. Nah, yang seperti kita ketahui juga di sini bank-bank di negara kita itu hampir rata-rata itu menggunakan riba. Ya, kita nggak bisa ini lagi ya, karena udah jelas riba itu menurut bahasa artinya ialah dia menentukan kelebihan atau tambahan gitu. Jadi misalkan kita pinjam uang atau apalah yang berkaitan dengan modal gitu. Jadi di situ adalah yang membuat riba itu bunga tersebut ya. Menjadi kelebihan atau tambahan. Selanjutnya nomor 5 itu asuransi. Asuransi adalah jaminan atau pertanggungan ya, yang diberikan oleh penanggung perusahaan asuransi pada yang tertanggungan atau polis dan tertanggung membayar premi sebanyak yang ditetapkan kepada penanggung tiap bulannya. Nah, ini asuransi juga sama nih. Ya, coba dia menurut saya itu beda ininya, beda konsepnya. Kalau yang tadi tentang masalah bentuk jaminan atau apa gitu, yang sekarang kalau asuransi itu dia diberikan penanggung kepada yang tergantung gitu, kepada polisnya, kepada yang bersangkutannya. Asuransi, banyak asuransi kecelakaan, asuransi apa gitu, contohnya kan banyak tuh ya. Ini mungkin sekedar pengalaman atau pengetahuan saya dari ketiga pembahasan ini, dari mulai syariah, ibadah atau muamalah ini. Setidaknya saya berbagi pengalaman tentang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak pantas dalam presentasi ini. Mohon dibukakan video, maaf yang seluas-luasnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak Son Haji MM telah memberikan kesempatan untuk presentasi tentang mata kuliah pendidikan agama Islam dengan materi tadi syariah, ibadah, dan muamalah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.